Hai guys, kita dari kelompok Tidak. Beras bukan hanya sebagai makanan pokok, tetapi juga sebagai komoditas penting dalam ketahanan pangan dan juga kesejahteraan bagi petani. Maka dari itu, impor beras di Indonesia sangat diatur ketat oleh pemerintahan pusat. Nah, pada tahun 2025 ini, pemerintah menegaskan bahwa stok beras nasional di Indonesia itu berada dalam kondisi surplus, di mana tidak diperlukan lagi yang namanya impor beras. Kasus ini terungkap pada tahun 2025 November, di mana Bea Cukai menemukan adanya 250 ton beras asal Thailand di sebuah gudang di Sabang, tepatnya di Aceh. Awalnya terlihat biasa saja, namun saat dicek ternyata ada sebuah kejanggalan dalam dokumen tersebut, di mana dalam dokumen tertulis hanya 48 ton beras tersebut, jumlah beras tersebut. Namun pada aslinya jumlah beras jauh lebih banyak dari yang tercantum dalam dokumen. Hal ini menimbulkan adanya dugaan manipulasi dokumen dan praktik penyelundupan. Lebih lanjut lagi diketahui bahwa impor ini tidak tercatat dalam sistem perizinan nasional. Meskipun pada saat itu aktivitas impor ini telah mengantongi izin dari pengawas kawasan perdagangan bebas Sabang, namun hal ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang pada saat itu melarang impor beras. Di Indonesia, impor beras hanya boleh dilakukan jika ada izin resmi dari pemerintahan pusat, sesuai dengan Permendag nomor 1 tahun 2018. Nah, dalam kasus ini, pemerintah menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan izin impor, yang artinya beras masuk secara ilegal. Dari sisi bea cukai, dokumen impor ini juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, beras impor harus melalui 2 tahapan, yaitu pemeriksaan dan juga karantina. Akan tetapi, karena masuknya melalui jalur ilegal, kemungkinan 2 tahapan tersebut tidak dijalankan. Beras impor juga wajib melalui pengawasan oleh BPOM, karena akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Apabila jalur masuknya saja tanpa pengawasan resmi, pastinya akan ada resiko terhadap keamanan pangan. Kalau beras ini beredar, dampaknya cukup besar. Harga beras lokal bisa turun dan yang paling dirugikan adalah petani. Kasus ini menunjukkan adanya celah pengawasan, terutama di kawasan perdagangan bebas. Bila tidak bertindak di kasus ini, praktik seperti ini itu bisa terus berulang. Pemerintah perlu menindak tegas pelakunya dan memperketat pengawasan. Karena ketahanan pangan bukan cuma soal stok beras, tapi juga soal aturan yang jelas, pengawasan yang kuat, dan perlindungan terhadap petani dan konsumen.